Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita, dan ini kajian perdana kita, perdana saya di sini. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami ingatkan sebagai modal penting di dalam thalabul ilm dan di dalam seluruh ibadah, yang pertama adalah hendaknya kita luruskan niat kita. Ya, karena persoalan yang paling sulit itu adalah meluruskan niat. Tidak ada ibadah yang paling sulit kecuali di dalam meluruskan niat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ma'allajtu syai'an, ya, asyaddu alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih serius untuk aku perbaiki. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih serius untuk aku perbaiki dibandingkan dengan memperbaiki masalah niat ini. Tidak ada yang lebih sulit untuk dikondisikan. Kenapa demikian? Beliau mengatakan fa innaha tataqallabu alayya. Karena yang namanya niat itu bisa berubah-ubah. Ya. Karena yang namanya niat itu berubah-ubah. Sehingga nanti kalau thalabul ilm ini, jadi misi kita thalabul ilm, maka ilmu yang menjadi target ujung kita ini. Dengan mengharap keridhaan Allah. Siapapun yang menyampaikan, dengan catatan materi yang disampaikan ini berdasarkan nas-nas dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita wajib untuk menerima. Ya, ini sebab di antara kita, ya ini dibuka aja dari awal. Karena ada kadang-kadang kecondongan hati kepada seorang ustadz itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, ya, idola ustadz ini itu hal yang manusiawi sebenarnya. Jadi enggak masalah. Cuma kalau kemudian menjadi pembatas, kalau ustadz itu enggak mau. Padahal sama-sama apa? Materinya sunnah. Lah ini yang enggak benar. Ini yang tidak benar. Dan ini sudah mulai ada di
kalangan kita demikian. Ini saya ingatkan dari awal supaya tidak apa? Salah di dalam menata niat. Ini sudah ada di kalangan kaum muslimin sudah terjadi demikian. Ini tidak dibenarkan dalam agama ini. Ya. Dan ujung-ujungnya nanti, ya ini penyakitnya nanti di sini ini. Ya, penyakitnya di sini. Makanya setan itu jarang gagal dalam menghadapi manusia. Kalau ujian kita bukan terletak pada bid'ah dan syirik, karena kita pasti menjauhinya. Ya, setan masuknya ke kita apa? Ikhlas. Ngantemnya di situ kita. Kalau bid'ah syirik sudah kita jauhi. Apa selesai? Kalau kita sudah selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, berarti kita sudah selamat dari gangguan setan? Hah? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Setan punya cara lain untuk merusak keislaman dan ibadah kita ini. Ya seperti tadi saya katakan, itu bagian dari apa? Penyakit-penyakit yang tidak boleh ada di dalam thalabul ilm. Karena di beberapa kasus di Sidoarjo, alhamdulillah sekarang sudah tuntas, sudah mulai terkikis hal-hal seperti itu. Dulu sempat agak parah, gitu ya. Jadi kalau bukan favoritnya Ustadz, baru dengar suaranya, oh kok bukan favorit, balik lagi Pak. Nah itu ada di Sidoarjo begitu. Nah ini penyakit, Orang seperti itu sulit sembuhnya. Dan bahayanya apa? Dia tidak pernah sadar. Dia tidak pernah, bahkan ada ustadz masuk, jamaahnya keluar. Lagi tadi begitu. Astagfirullah. Makanya saya ingatkan, diluruskan niatnya. Diluruskan niatnya. Nah, ikhwas kalian, rahimani wa rahimakumullah. Adapun materi yang akan kita bahas pagi ini adalah tentang al-kibr. Jagalah hatimu dari kesombongan. Kita akan membicarakan materi ini di beberapa poin. Poin pertama kita akan mempelajari tentang definisi. Apa sih yang dimaksud dengan al-kibr itu? Sombong itu apa? Kemudian yang kedua, tentang hukum kesombongan. Yang kedua hukum sifat sombong itu hukumnya apa? Kemudian yang ketiga adalah tentang dampak buruk dari sifat-sifat sombong. Akibat dari perbuatan sombong. Ya 3 poin itu aja dulu. Karena ada pembahasan yang lain, diantaranya apa? Sebab-sebab kesombongan dan bagaimana mengobati kesombongan. Itu harus diobati. Harus diobati. Baik. Bisa pinjam mushaf ya? Ada mushaf. Ada. Bisa pinjam. Cowili Masya Allah. Ini perasaan saya juga belum terlalu tua saya. Cicil ya. Ini kode. Baik. Yang pertama kita akan bicara dulu tentang apa yang dimaksud dengan al-kibr. Apa sih yang dimaksud al-kibr itu? Makna lughah dari sisi bahasa, al-kibr adalah kesombongan. Dari sisi bahasa, makna takabur itu adalah apa? Sombong. Masya Allah, ini tanggung ini. Adapun yang makna syariat,
Adapun makna sombong menurut syariat adalah ru'yatun nafas alal haqqi wal khalq. Ya. Di mana seseorang memandang dirinya sendiri. Seseorang memandang dirinya sendiri alal haq wal khalq. Berada di atas kebenaran, di atas seluruh makhluknya. Di atas seluruh makhluk ini. Artinya apa? Dia menyangka, dia menempatkan dirinya itu yang paling benar dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini yang dikatakan al-kibr. Ya, orang yang memandang dirinya, menempatkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai orang yang paling benar dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, awas, hati-hati ini. Sehingga disebutkan di sana, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, fal mutakabbir. Ya, maka orang yang sombong itu adalah yara nafsahu fauqa ghairihi fi sifatil kumal. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang melihat dirinya sendiri, orang yang memandang dirinya sendiri fauqa ghairi, di atas orang lain. Mas, perhatikan ini. Ini soalnya mainnya itu rasa Pak nanti itu. Ini yang banyak gak sadar itu. Rasa itu halus. Makanya Fir'aun itu masuknya ke sini. Ya. Jadi orang yang sombong itu orang yang melihat dirinya sendiri berada di atas orang lain pada posisi kesempurnaan. Dia menganggap diri lebih baik, lebih sempurna dari orang lain. Itu definisi sombong menurut syariat. Nah. Adapun hakikatul kibr, adapun hakikat daripada kesombongan atau tanda-tanda min alamatil kibr, tanda-tanda dari kesombongan itu ada dua. Lalu bagaimana kita melihat sosok orang itu dikatakan sombong? Ya, bagaimana kita melihat seseorang dikatakan sombong? Bisa enggak dilihat dari sisi dohir? Bisa. Apa standarnya? Dua. Standarnya dua. Yang pertama, tanda-tanda kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Awas, awas, awas. Kita yang hari ini belajar mencari kebenaran tidak menutup kemungkinan bisa terkena penyakit ini. Lu kok bisa Ustaz? Gimana kalau yang menyampaikan itu orang yang Anda tidak sukai? Mau menerima? Hah? Biasanya rasa itu kan gak kena diingkari. Kata Imam Ibnul Qayyim, ainul ghadab, kacamata kebencian itu akan menjadikan setiap yang dilihat itu menjadi suatu keburukan. Setiap yang dipandang itu terlihat buruk. Ya. Sehingga ada indikasi nanti adanya penolakan. Bukan karena yang disampaikan salah. Namun karena ada unsur apa tadi? Kebencian. Makanya di sini hati-hati tadi saya katakan. Orang benci, Pak. Kalau benci itu jangankan dengar suaranya, baru dengar namanya saja sudah gatel telinga ini. Betul apa enggak? Iya, ini kita manusiawi kita.
Ya, kita manusiawi. Agak masuk. Nanti kasihan yang di belakang. Ya, agak maju aja, agak maju. Yang rumongso ngarepe kosong, maju aja. Kasihan yang baru datang nanti biar nggak sulit masuknya. Dan kalau bisa, saya mohon, ya, kalau bisa setiap ngaji begini, Pak. Jadi mestinya nggak usah pakai warning dari panitia. Mohon, nggak usah. Wes gede-gede soalnya, Pak. Sampai niki wes gede, dan ngajinya juga sudah lama. Ya, kalau bulan depan masih ada informasi berarti sampai niki gak paham-paham karo ngaji. Mohon, gak bener gitu sudah. Gak bener sudah. Jelas ya? Sudah. Sebab apa? Ini ganggu nanti soalnya. Akhirnya kalau datang, ibu, ayo Pak maju. Ngaji ini terputus lagi. Ya kayak gini ceritanya. Ono sponsornya kalian. Jadi lain kali bulan depan sudah gak usah ada apa? Komando. Gak usah ada komando. Sudah langsung menempati soft. Ya. Sudah. Saya lanjutkan sampai mana tadi? Nah, jadi kita bicara tentang tanda-tanda kesombongan. Ya, jadi tanda-tanda kesombongan ada berapa? Ada 2. Yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Yang kedua tandanya adalah wahum tunas, meremehkan manusia. Menganggap sepele orang lain. Menganggap kecil orang lain. Apa dasar yang kita pakai? Dasar yang kita pakai adalah sabda Nabi SAW dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ya, tidak akan masuk surga. Masya Allah. Pengertian, saya ulangi, pengertian yang dimaksud tidak masuk surga ini bukan tidak masuk surga selamanya. Ya. Yang dimaksud tidak masuk surga di sini adalah tidak masuk surga bersama dengan orang-orang yang lebih awal masuk surga. Sama dengan pengertian la yu'min, tidak beriman. Itu bukan berarti tidak ada iman sama sekali. Maka dilihat konteks hadis yang sedang dibicarakan. Sakit dipaham nih? Melihat hadis, konteks hadis yang sedang dibicarakan. Ya. Nanti ada banyak ayat-ayat hadis-hadis tentang la yu'min itu banyak. Tidak dikatakan beriman orang yang bakhil. Nah, orang bakhil itu bukan orang beriman. Apa enggak beriman dengan Allah? Beriman. Nah terus dikatakan enggak beriman apa? Enggak beriman dengan janjinya Allah. Jadi beda. Ya. Jadi beriman kepada Allah beriman. Tapi tidak beriman dengan apa? Janji. Makanya imannya cacat. Sehingga makna la yu'min, tidak beriman itu maknanya tidak sempurna imannya. Begitu juga hadis ini. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Dzarrah itu macam-macam maknanya. Di dalam kamus-kamus bahasa Arab kita banyak menemukan makna dzarrah itu ada yang menafsirkan kepala semut hitam, semut merah yang kecil. Jadi semut merah kecil itu kepalanya. Itu namanya apa? Dzarrah. Tahu semut kecil, semut apa? Pudak ya, semut pudak. Semut pudak itu udah kecil, Pak. Ini kepalanya aja.
Nah, itu namanya apa? Dzarrah. Jadi kalau di ati kula mbek sampean niku ono sombong, sak gedene ndase apa? Semut ini menjadi penghalang kita untuk masuk surga. Ada kesombongan sebesar itu. Ada pula yang menafsirkan dzarrah itu biji sawi. Ada yang menafsirkan debu yang berterbangan. Seperti dulu kalau rumah-rumah zaman dulu itu yang dindingnya dari bambu itu kan biasanya ada lubang-lubang, Pak. Di kampung-kampung kita dulu ya. Termasuk rumah saya dulu begitu. Di kampung itu kalau gedek ya. Apa namanya? Sesek. Itu kalau jadi tembok kita itu kan kelihatan apa? Nerawang gitu ya. Serowot-serowotnya apa? Matahari. Nah, kalau kita lihat dari dalam itu ada sorot sinar matahari masuk. Itu kelihatan apa? Debu yang kelihatan itu yang disebut dzarrah. Masya Allah. Artinya apa? Kecil. Yang kalau ditimbang itu nggak ada menambah beban sama sekali. Itu pun akan dipermasalahkan Allah. Dan kalau itu adalah kesombongan ada di dalam diri kita. Kesombongan sebesar debu seperti itu akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini kan mengerikan kalau begitu sifat sombong ini. Ya. Dahsyat sekali pengaruh dari kesombongan ini. Sampai terancam demikian. Maka dari itu para sahabat bertanya kepada Nabi, saking takutnya. Saking khawatirnya. Di dalam dirinya itu terdapat adanya sifat sombong. Makanya mereka bertanya. Faqala rajulun, berkata seseorang ya, dari kalangan kaum muslimin, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, ada seseorang yang senang memakai baju yang bagus dan pakai sandal yang bagus. Maksudnya, apakah ini juga termasuk sombong? Ya. Karena pertanyaan ini menunjukkan tentang apanya? Saking apanya ini, Pak? Saking takutnya para sahabat terhadap penyakit. Sampai dalam pakaian saja ini ditakutkan adanya unsur kesombongan. Apakah kalau ada orang senang pakai baju bagus, sandal yang bagus, apa ini termasuk kesombongan? Maka Nabi SAW menyebutkan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Dan Allah mencintai. Nah, jadi orang senang pakai baju bagus, sandal bagus bukan masuk kategori kesombongan. Bahkan dianjurkan terutama kita di dalam majelis taklim, di dalam ke masjid, itu dianjurkan. Dianjurkan untuk pakai pakaian-pakaian yang bagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah. Ambillah pakailah pakaian-pakaianmu yang bagus di setiap kali kalian memasuki masjid. Dan hadisnya Umar bin Khattab, hadis Jibril, dikatakan oleh para ulama hadis Jibril. Tentang riwayat malaikat Jibril datang di majelisnya Nabi. Diceritakan oleh Umar, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami. Di tengah-tengah kami tidak ada yang mengenalnya dan tidak tahu asal usulnya. Rambutnya begitu hitam dan rapi, bajunya putih bersih, wala yara min athari safar. Tidak terlihat bekas-bekas dari perjalanan jauh. Berarti apa yang digambarkan? Berarti apa maknanya? Bersih, rapi, Pak. Itu loh. Nah, kalau orang dari jauh itu kan kondisinya itu kan al-kumus-kumus. Al-kumus. Ya, ini bersih. Makanya jenengan kalau ke masjid, ke majelis taklim begini, itu harus rapi. Baju yang bagus, ambil. Ya. Jadi bukan itu yang dikatakan sombong. Maka Nabi menyebutkan al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
Itu definisi sombong. Menurut syariat sekaligus tanda-tanda dari kesombongan. Kemudian al-farq bainal kibr wal ujub. Sekarang apa perbedaan antara sombong dengan ujub? Sombong dengan ujub niku bedane apa, Pak? Apa? Kalau sombong bukan ujub, kalau ujub nah itu jawaban cerdas. Ada perbedaan, Mbak. Ada perbedaan. Kalau ujub itu fa'innal ujub, sesungguhnya ujub itu la yastaddai. Orang tidak membutuhkan adanya orang lain yang dijadikan saingan. Tidak membutuhkan orang lain. Enggak ada kaitannya dengan orang lain. Yang dikatakan ujub itu, yang dikatakan bangga diri itu, meyakini, orang yang meyakini bahwa keberhasilan yang diperoleh itu dari dirinya, dari ikhtiarnya, dari kecerdasannya. Itu yang dikatakan apa? Ujub. Jadi enggak melibatkan orang lain. Ya. Jadi kalau orang merasa kesuksesannya itu karena jerih payahnya, jadi disandarkan kepada dirinya. Ya, disandarkan kepada usahanya. Maka itu yang dikatakan ujub. Ya, seperti siapa? Qarun. Seperti Qarun. Qarun tidak menyandarkan kepada Allah. Qarun menetapkan bahwa kesuksesan yang diperolehnya itu bagian dari usaha yang paling dia kerjakan. Nah ini. Itu yang dikatakan ujub. Makanya agar kita bisa selamat dari ujub ini, mengambil sikap sebagaimana hamba Allah yang salih, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Berbeda sifatnya dan penetapannya di dalam menghadapi kesuksesan ini. Ya. Kita lihat pernyataan Qarun terlebih dahulu. Kita lihat pernyataan Qarun di dalam surat Al-Qasas. Pada ayat 60. Surat Al-Qasas ayat 60. Surat berapa? 28. Ya, kita buka surat 28 ayat berapa tadi? 60. Ini pernyataan Qarun. Bagaimana dia menyandarkan kesuksesannya. Bagaimana dia menyandarkan keberhasilannya. Kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Ampun. Ayat 78, maaf ayat 78. Ayat 78. Afan. Ya, tidak usah mangkel. Kadung ditulis. Wong lalian jadi ustad. Kundudun nek kula niki duduk malah malaikat. Sudah ya? Kalimat awalnya mirip soalnya, Afwan.
Iya, ayat 78 ya, sudah ketemu ya. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Ya. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Dia menetapkan, dia meyakini kesuksesan yang dia dapatkan itu karena ilmu dan kecerdasan, kecanggihan, keuletan yang dia miliki. Nah, makanya kalau nanti antum barangkali punya usaha, berhasil, terus ada temen nanya, Mas, ki ceritanya piye Mas, sampe kok sok berhasil ini piye? Ceritanya panjang Mas. Nah, ini alamat ini. Alamat apa? Nah, mengikuti madhabnya Qaruniyah. Itu tanda-tanda itu nanti. Pasti ceritanya apa nih? Usaha dia, ceritanya panjang itu biar tak ewangi jongkir walik Mas. Tak ewangi seminar, datang pembelajaran, kuliah lagi, sekolah lagi. Mendekati orang-orang ini pokoknya gak karuan ceritanya dowo. Nah, padahal simpel, Qaruniyah. Nah, itu madhabnya siapa? Qaruniyah. Nih. Maka berbeda sekali dengan apa yang dinyatakan oleh hamba Allah yang soleh. Gak ruwet, gak jelimet, gak panjang. Begitu ditetapkan dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ilmu yang menjangkau segala hal. Masya Allah. Ilmu perbinatangan dia bisa. Makanya kalau mbak semen kait isok bahasa Arab gak usah sombong. Wong durung isok ngomong ambek kadal semen. Enggak usah, bersyukur yang ada itu beda, Pak. Jelas ya? Ini Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, simple. Dia menetapkan kesuksesannya, dia menyandarkan keberhasilannya. Kemampuan dia di dalam hal tersebut, apa yang diucapkan? Satu, ini lihat statementnya ini. Hadza min fadli Rabbi. Simple. Apa yang aku dapatkan ini, itu karunia dari Allah. Nah, itu lihat. Yang aku peroleh ini karunia dari Allah. Nah, termasuk kita punya anak-anak yang soleh-soleh, nganut-nganut, kanut sing bantah. Saya minta, ki ceritanya ya, dowo mbak, karunia ini. Saya kok punya anak nganut-nganut. Woi kita ewangi tahajud mbak. Apa betul tahajud itu pasti menghasilkan demikian? Berapa banyak orang-orang tahajud anaknya durhaka? Kalau memang tahajud itu menghasilkan demikian, berarti semua orang tahajud anak-anaknya soleh. Ternyata enggak, berarti bukan itumu. Gitu loh. Ada enggak yang seperti ini? Hah? Punya anak kecil, hafal Quran 13, ceritanya, jeru mbak, ceritanya jeru. Makanya saking jeru sampai kelelep itu. Enggak sadar dia. Astagfirullah. Awas loh Pak, itu karunia yang merupakan ujian bagi kita. Hati-hati. Sandarkan kepada Allah. Ini sikap yang diambil oleh hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Sulaiman.
Hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Robku. Statement yang pertama. Yang menakjubkan lagi statement yang kedua. Apa kata beliau? Liyabluwani. Kesuksesan yang aku peroleh. Keberhasilan yang aku dapat. Ini ujian dari Allah kepadaku. Ini yang jarang kita memandang dan menempatkan. Kesuksesan itu sebagai ujian. Awas. Ini jarang kita menempatkan kesuksesan bahwa itu merupakan jarang kita. Biasanya kalau ujian itu apa biasanya? Musibah. Musibah, ujian. Musibah, aku diuji terus sama Gusti Allah. Enggak ono wong critane duwe akeh, sampean kok duwite akeh, ujian. Jarang sing muni ngono kuwi. Jarang sih. Ujiannya gak nyekel duit, bojone mati, bojone kiamat, hilang. Atau suaminya ketelesut, nah itu baru musibah. Oh ada Pak, ada. Kemarin ada bapak-bapak datang itu. Menceritakan tentang istrinya ketelesut. Kan asalnya niku minta ru'ya oleh tim di ru'ya. Dibantu aja. Dan dia sendiri yang meru'ya dirinya sendiri. Alhamdulillah selesai total. Padahal puluhan tahun kasusnya dia. Sakitnya. Alhamdulillah dengan keikhlasan dia, taubatnya dia. Kemudian apa? Selesai. Jarak beberapa minggu datang lagi ke rumah. Apa? Minta tolong Ustaz. Tolong dilihatkan. Istri saya di mana? Loh ya mbo. Nanti bojo kok. Makanya akhirnya saya batin. Pak saya batin. Ini ono HP ketelesut. Wah wajar. HP itu kecil, masa ini gede, ini ketelesut orang rono. Astagfirullah. Jadi kasusnya wong niku macam-macam. Ini statement yang kedua. Ya. Statement yang ketiga yang menakjubkan lagi kata Nabi Sulaiman apa? Setelah beliau menempatkan, memposisikan nikmat dan keberhasilan itu merupakan ujian. Setelah ditempatkan ini karunia dari Allah. Setelah itu beliau katakan ini merupakan ujian yang diberikan kepadaku. Am ashkur am akfur. Ashkuru am akfur. Apakah saya akan bersyukur dengan nikmat ini atau saya akan kufur dengan nikmat ini? Nah, ini teman-teman apa? Nah, itu yang disebut dengan apa? Ujub. Nah, ketika ujub ini mendominasi di dalam dirinya, tatawalladul kibr, itu akan melahirkan kesombongan. Nah, melahirkan apa? Kesombongan. Nah, itu adalah tingkah lakunya iblis. Makanya iblis memiliki dua sifat ini yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW tentang tanda-tanda kesombongan. Ya, kita lihat di dalam surat Al-Baqarah yang pertama, dalil tentang kesombongannya iblis. Nah, kita buka surat Al-Baqarah pada ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang kafir. Masya Allah. Nih, dia menolak dan menyombongkan, satu sifat ada di sini. Abah wastakbar, dia menolak. Tanda kesombongan yang pertama tadi apa? Menyombongkan. Yang kedua, menolak perintah Allah. Apakah iblis tidak tahu kalau perintah Allah itu benar? Tahu. Kenapa dia tolak? Karena ada ujub di dalam dirinya. Makanya ditegaskan Allah di dalam surat Al-A'raf pada ayat 12.
Kita lihat surat 7 ayat 12. Sudah ketemu? Surat 7 itu setelah surat 6. Kok diwolak-walik? Sampun? Qala ma manaka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dia menolak perintah Allah dengan menggunakan logika. Perhatikan. Dan sekarang banyak orang-orang menolak syariat Allah, menolak perintah Allah dikarenakan tidak cocok dengan logika. Maka ini madhabnya ini yang disebut madhab iblisiyah. Wis ndek kene tok ae sampean kenal bahasa begini, di luar jangan. Nggo beano ibu sampean atau saudara mbak sampean gak jilbaban. Aku ki elek, Dek. Ini ciri-ciri madhab iblisiyah. Ojo ngono. Ini bahasa guyon saya saja ya. Jadi dia menolak dengan apa? Logika. Makanya perintah-perintah Allah itu sikapnya adalah al-iman. Bukan dihadapi dengan logika. Adapun fungsi akal itu adalah mencerna ayat-ayat yang berkaitan dengan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu berkaitan dengan rububiyah Allah. Ya, itu berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah. Keesaan Allah di dalam rububiyahnya. Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan, Allah yang menciptakan semua, yang mengaturnya, yang menurunkan hujan, memberikan rezeki, mematikan dan menghidupkan. Afala tatafakkarun. Kenapa engkau tidak berpikir? Kenapa engkau tidak bertakwa? Kenapa engkau berpaling dari Allah? Itu setelah menjelaskan tentang sifat-sifat apa? Rububiyah. Jadi bukan tentang perintah. Kalau perintah enggak ada. Kalau perintah wajib kita menerimanya. Jelas ya? Baik. Ini perbedaan antara ujub dengan sombong. Jadi anget. Ayo. Lebih tinggi mana statusnya? Sebelah kanan. Nah, ini terjadi apa? Khilafiyah. Habis ikhtilaf, pecah belah. Coba jenengan runtut. Ujub tadi apa? Menyandarkan kesuksesan itu pada diri sendiri. Kalau kesombongan apa? Menolak kebenaran, meremehkan. Lebih tinggi mana? Sombong. Sombong itu buah dari ujub. Jadi kalau ujub itu nggak perlu orang lain, nggak meremehkan orang lain. Cuma menyandarkan kesuksesan, keberhasilan itu dari, misal nanti pengajian di sini sukses, berlimpah-limpah jam makan. Mas Nanang tanyain, Mas Nanang ceritanya sampai, wah, doa Mas ceritanya, wah, ini tanda-tanda apa tadi? Mas Nanang sudah masuk madhabnya. Ya, biar kita punya fikih baru gitu loh ya. Nah, ini tentang definisi dan perbedaan. Sudah kita sampaikan. Poin berikutnya tentang hukum dari sombong.
Hukum kesombongan, hukum dari kesombongan itu adalah haram. Hukum kesombongan adalah haram berdasarkan nas-nas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang datang dari nas-nas dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil yang mengharamkan akan sifat kesombongan ini, di antaranya kita lihat di dalam surat Al-Isra. Ya, surat 17 ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Masya Allah. Ini dalil pertama. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Maroha. Angkuh itu satu sifat yang lahir dari sifat sombong ini. Dalil kedua, surat Luqman ayat 18. Surat 31 ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Masya Allah. Wala tuso'ir khaddaka linnas. Apa makna tuso'ir khaddaka linnas ini? Yakni tu'aridu bihi anin nas. Engkau palingkan wajahmu dari manusia. Takabburon, karena menyombongkan diri atasnya. Artinya apa? Kamu remehkan dia. Makanya di dalam adab seorang muslim kalau diajak ngomong dengan manusia, selama ini bukan perbedaan jenis, ya, dan sama-sama lawan jenis, maka tidak dibenarkan ketika kita diajak ngomong, lalu nggak menghadapkan wajah kepada yang ngajak ngomong. Dan ini sering kita lakukan. Awas, hati-hati. Ini sering kita lakukan tanpa kita sadar. Contoh kecil, satu misal ada jamaah miskin sekali. Minta nomor kita, terus ngasih nomor kita. Kita nggak tertarik nyimpen. Kenapa? Miskin soalnya. Berbeda dengan orang yang kaya, punya kedudukan, ngasih nomor kita. Lalu minta nomor kita dengan senang hati. Penuh dengan keridhaan. Diberikan dan kita pun minta dengan senang hati menyimpan nomornya. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena beda konsekuensinya. Kalau yang kasih nomor kita itu kaya terpandang, kena disambati. Tapi kalau yang ngasih nomor itu orang miskin, kita yang nah itu cari gak enak nyimpen nomor orang miskin. Dan ini sering kita dapatkan pada diri kita. Sadar bahwa ini kesombongan? Gak sadar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur dengan ayatnya turun. Ini berarti penting. Gara-gara akan meninggalkan majelis orang-orang du'afa. Nabi SAW ditegur oleh Allah Ta'ala. Dengan keras. Gara-gara apa? Masalah ini. Datang para tokoh-tokoh Quraisy. Pejabat-pejabat tinggi Quraisy datang kepada Nabi. Ingin bermajelis dengan Nabi dan ingin langsung mendengarkan Quran dari lisan Nabi. Tapi dengan catatan, sahabat-sahabat yang miskin ini nggak boleh ikut. Nah, ketika mereka datang dan menawarkan hal itu, Nabi menerima. Nabi akan menerima. Nabi hampir mengiyakan permintaan itu. Turun ayat. Surat Al-Kahfi ayat 28. Coba kita buka. Surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? 28. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Insyaallah. Serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Nah, coba antum lihat ini. Ini sikap-sikap apa? Kesombongan, diingatkan oleh Nabi. Jadi Nabi tidak bermaksud apa sebenarnya dipikir oleh Nabi itu kalau para tokoh ini masuk Islam, itu efeknya kepada kekuatan Islam. Jadi kekuatan Islam disandarkan kepada apa? Halo? Disandarkan kepada apa? Harta. Nah, gitu. Disandarkan kepada harta. Makanya ditegur oleh Allah, wala ta'du aynaka anhum. Jangan kau palingkan mukamu hai Muhammad dari orang-orang miskin ini, turidu zinatal hayatid dunya. Hanya engkau menginginkan perhiasan dunia. Nih, teguran dari Allah Ta'ala kepada Nabi itu gara-gara akan meninggalkan sahabat-sahabatnya yang miskin ini. Insya Allah. Makanya yuk kita perbaiki diri kita sendiri. Termasuk ziarah. Teman-teman yang cukup dengan teman-teman yang kurang, mana yang sering kita ziarahi? Halo? Sudah. Kenapa? Kenapa? Menurut syariat yang paling harus sering dijenguk siapa? Yang miskin. Tapi kenyataannya hidup kita yang mana yang sering kita kunjungi? Sudah mikir. Setelah ini bagaimana setelah ngaji ini? Penyakit, Pak. Penyakit. Astagfirullah. Jadi selama ini terkungkung dengan ini kita. Tanpa menyadari. Luas wacana pembahasan ini. Nah, termasuk ibu-ibu tidak ngomong sama suami. Sibuk dengan HP. Ngobrol jawab tapi nggak noleh.
Ada yang begitu? Engkau dhisik, ta sampean ku digarap dhisik kok. Nanti bapak-bapak sama. Ini termasuk bagian apa? Tidak dibenarkan. Makanya fitnah dari HP ini juga besar. Kita berkunjung ke ibu kita, katanya ziarah ke ibu kita, udah lama nggak ketemu. Begitu di sana, sibuk dengan HP juga. Dijak ngobrol orang tua, nggak menghadapkan wajah ke orang tua. Ini bentuk bagian dari kesombongan yang tidak disadari. Kenapa? Kita remehkan siapa dia. Nggak pantas ayol ikhwah. Nggak layak sikap seorang muslim demikian pada orang tuanya. Atau kepada siapa saja yang ngajak ngobrol sama kita. Karena orang sudah asik, apa namanya? Main HP. Sampai ada seorang istri panggil, Bu, iya. Tapi gak noleh. Itu disebut i'rad. Apa? I'rad. I'rad itu dengar dipanggil, ngerti dimintai tolong, tapi gak peduli. Itu namanya i'rad. Nanti kalau pulang dipanggil, ya i'rad. Hai orang-orang yang berpaling. Enggak boleh nih Pak, diingatkan. Ya, tanpa kita sadari. Ya Allah. Dijak ngobrol itu makanya saya salut ada salah seorang ustadz kita, ulama kita, orang sepuh kita, yang enggak peduli yang ngajak ngomong siapa, yang nanya siapa, yang minta waktu siapa, entah orang miskin dia enggak peduli. Dia minta datang dipenuhi dengan sepenuh hati. Ada ustadz kita yang demikian. Masya Allah. Ustadz boleh nanya? Boleh. Ditutup laptopnya. Ada apa? Sampai selesai. Kenapa? Ini amal yang luar biasa. Ini keutamaan yang luar biasa. Yang hari ini kita abaikan. Coba renungkan ini. Makanya kalau kita diskusi sama orang lain, ditanya tutup itu HP. Wala tusa'il. Kalau Anda menghormati dia, berani nggak ngomong dengan model begitu? Hah? Berani nggak? Kita ngobrol sambil, Masya Allah. Dan lebih kurang ajar lagi apa? Orang berzikir sambil buka HP. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Ada begitu? Ada. Aku ngomong soal kepeduk mas. Habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Iki sing berfungsi iki, Pak. Ini merupakan kekurang ajaran kita dan gak ngertinya adab kita kepada Allah Ta'ala. Pantaskah kita mohon ampun kepada Allah dalam kondisi seperti ini? Bukan lagi manusia yang kita remehkan ini. Bukan lagi teman yang kita sepelekan. Bukan lagi orang tua, Allah pun kita remehkan. Karena fitnah ini. Penyakit kesombongan. Itu macam-macam. Nanti kalau diruntut itu Masya Allah. Kena kita. Makanya tolong diperhatikan. Diperhatikan dengan baik. Ya, diatur, dirubah, ditandani pelan-pelan. Ini dalil-dalil tentang apa? Hukum haramnya kesombongan. Kemudian yang terakhir, dampak buruk dari kesombongan. Kenapa kok sampai diharamkan Allah dan dilarang keras? Ya, dilarang keras. Orang memiliki kesombongan ini. Karena ternyata Allah menjelaskan bahwa di dalam perbuatan sombong itu ada dampak-dampak yang sangat mengerikan. Yang kita semuanya berlindung kepada Allah dari musibah ini. Dampak buruk yang pertama. Yuradu anil haq. Yuradu anil hidayah. Wal ilm. Wan nasihat.
Orang yang sombong itu hatinya dipalingkan oleh Allah dari petunjuk. Ya. Dipalingkan dari ilmu. Dipalingkan dari nasihat, sulit menerimanya. Karena faktor kesombongannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Wa iyaraw sabilar rusdi la yattakhiduhu sabila. Wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Dzalika biannahum kadzdzabu biayatina wa kanu anna ghafilin. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lengah terhadapnya. Insyaallah. Sa'asrifu an ayati. Kami akan palingkan mukanya. Kami akan palingkan hatinya. Yaitu orang-orang yang menyombongkan diri. Ini dampak buruk yang pertama. Sulit menerima hidayah. Dan dikatakan pula oleh Imam Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Imam Mujahid mengatakan, la yata'allamul ilm, tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kalaupun dia mengetahui dalil, kalaupun dia bisa menghafal hadis, tidak akan bermanfaat itu bagi hatinya. Insyaallah. Siapa? Dua orang yang di dalam hatinya ada penyakit, tidak akan nambah ilmu yang bermanfaat. Tidak akan dia memperoleh ilmu yang bermanfaat. Orang yang di dalam hatinya ada dua penyakit. Pertama, mustahi. Orang yang malu untuk belajar. Malu untuk belajar. Yang kedua, wala mustakbir. Dan tidak pula orang-orang yang menyombongkan diri. Tidak akan mendapatkan ilmu nafi'. Ya. Ini dampak buruk yang pertama. Yang kedua, Allah menutup hatinya. Sehingga orang-orang yang sombong sulit merubah dirinya. Dan sulit menerima nasihat. Rata-rata demikian. Makanya kalau gampang menerima nasihat berarti bukan sombong. Maka hasil dari kesombongan nanti Pak ya. Jadi orang itu apa? Keras hatinya. Sulit menerima nasihat. Suka ngeyel. Itu buah-buah dari apa? Kesombongan. Pasti menghasilkan sifat-sifat demikian itu. Pasti sudah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Mu'min ayat 35. Surat 40. Ya, surat 40. Surat Ghafir atau surat Mu'min. Ayat 35.
alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu kadzalika yadba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Ya. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah menguji hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Yadba'ullah. Allah mengunci hatinya. Nah, karena terkuncinya hati ini akhirnya ada dua sisi yang berdampak buruk padanya. Yang pertama, sesuatu yang di luar berupa ilmu dan nasihat sulit masuk ke dalam hatinya. Sedangkan sesuatu yang ada di dalam berupa sifat-sifat buruknya sulit keluar dari dirinya. Ya, sulit keluar dari dirinya. Ini dampak yang kedua. Akibat dari perbuatan sombong. Yang ketiga. Allah ancam tidak akan masuk surga. Bahkan apabila sombongnya nanti terhadap ayat-ayat Al-Quran. Apabila sombongnya nanti kepada perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Ini lebih mengerikan lagi nanti. Ya. Dalil pertama. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga Imam Abu Dawud. Dan imam-imam yang lain. Beliau SAW mengatakan. La yadkhulunal jannah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ya, tidak akan masuk surga orang yang terdapat kesombongan di dalam hatinya walaupun sekecil biji sawi. Seberat biji sawi. Itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Dan lebih mengerikan lagi kalau kesombongan kita itu kepada Al-Quran. Lebih dahsyat lagi azab dari Allah Ta'ala apabila kesombongan itu kepada Nabi dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Lebih mengerikan lagi. Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 40. Ini ketika orang sombong terhadap Al-Quran. Ini lebih ngeri lagi, Pak. Lebih dahsyat lagi. Azab yang disiapkan oleh Allah Ta'ala. Siksaan yang akan Allah berikan. Ya, kita lihat surat 7 ayat 40 sampai 41. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga
sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Masya Allah. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Masya Allah. Ini lebih ngeri lagi kalau kesombongan itu diarahkan kepada Al-Quran. Maka jangan sekali-kali kita menyombongkan diri dengan Al-Quran. Jadi kalau ada ayat-ayat perintah, ada hukum-hukum yang ada, pertama kita terima dulu, Pak. Pertama, Pak, kita terima dulu. Soal nanti kita punya kemampuan dan tidak, itu urusan kedua. Yang jelas kita imani dulu ayat itu. Jangan sampai kita menolak karena faktor kesombongan. Berat urusannya nanti. Ya. Dan kita nggak mungkin sanggup menerima ini. Di ayat 40 ada dua sanksi yang diberikan Allah. Yang pertama apa? La tufattahu lahum abwabus sama. Ya, resiko yang pertama dari kesombongan, Allah tidak akan membuka pintu-pintu langit untuk kita. Ada dua tafsirnya di sana. Ya, ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, yang dimaksud la tufattahu lahum abwabus sama, Allah tidak membuka pintu, amal-amalnya tidak diterima oleh Allah. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, dan ini lebih masyhur lagi, lebih banyak dipakai dari yang kedua ini, adalah apa? Arwah-arwah mereka ketika mati dalam keadaan kesombongan dan kedoliman itu dari pintu langit pertama sampai yang ketujuh, itu tidak dibuka oleh Allah. Nanti bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Nabi menceritakan hadis Bara' bin Azib diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika Nabi bercerita ketika habis pemakaman, jadi habis memakamkan salah satu jenazah kaum muslimin, Nabi duduk kemudian menukilkan ranting pohon kemudian ke tanah, dan Nabi memberikan nasihat-nasihat di pekuburan itu. Salah satu nasihatnya ini. Apabila orang yang mati nanti adalah orang yang zalim, dosanya belum sempat terampuni, kejahatannya belum termaafkan, kewajibannya belum ditunaikan, amanahnya belum disampaikan, janji belum dipenuhi, dan mati telah mendahuluinya. Ketika malaikat mencabut rohnya, kemudian dibawa ke atas langit, itu dari pintu langit pertama sampai yang ketujuh tidak diizinkan Allah untuk dibuka. Dan Allah tidak mau bertemu dengannya. Ya. Kemudian apa? Roh ini dilemparkan ke dalam jasadnya kembali, dipenuhi dengan siksaan-siksaan dan pengawalan oleh para malaikat sampai kepada jasadnya. Dan itu sudah diawal dengan siksaan-siksaan. Itu ketika meninggal dalam keadaan apa? Membawa kesombongan ini. Ya. Jadi yang dikatakan rohnya tidak diterima, itu bukan rohnya gentayangan, bukan. Bukan, karena roh itu dikawal oleh para malaikat. Nah kalau gentayangan malaikatnya gimana? Masa kejar-kejaran gitu? Kan gak logis. Ya, gak logis. Makanya ada beberapa muskilah dan kemustahilan orang yang meyakini, sebagian mengatakan bahwa orang mati itu selama 40 hari rohnya ada di rumah, sekitar rumah. Ngapain? Gitu. Dalam keyakinan Ahlussunnah, dalil yang jelas, apabila roh orang sudah meninggal dikembalikan kepada jasad setelah bertemu dengan Allah, itu kalau Allah izinkan ketemu, kalau enggak seperti tadi yang kita ceritakan. Dan itu Nabi yang menceritakan, bukan saya. Nabi yang menceritakan. Ya, setelah itu apa? Ketika sudah dikembalikan ke jasadnya, datanglah dua malaikat, ada nikmat dan azab kubur. Nah, kalau rohnya itu gentayangan, malaikatnya gimana? Datang terus rohnya enggak gimana? Masuk ngenteni tengok ning kono malaikat. Selama berapa? 40 hari. Masya Allah. Saya membayangkan tuh jadi lucu, Pak. Mereka datang rohnya enggak, terus diapakno ya. Padahal ada siksa dan ada nikmat kubur. Lah kalau begitu enggak disiksa dong. Terus kalau bisa keluar seenaknya sendiri, enak enggak balik menurut saya.
Kalau menurut saya loh ya. Kalau bisa keluar masuk, mending nggak masuk gitu. Balik terus kalau keluar sana. Makanya kan akhirnya muncul keyakinan-keyakinan yang berbau khurafat. Oh itu arwahnya gentayangan, arwahnya penasaran. Penasaran sama siapa? Itu loh. Dijelaskan, ayo dijelaskan toh. Terus adab kubur ada apa enggak? Siksa kubur ada enggak? Kalau ada kapan dilaksanakan? Padahal menurut nas yang ada, yang diyakini oleh Ahlus Sunnah adalah setelah kematian, kemudian arwah itu dibawa ke langit, setelah dikembalikan, dan itu ketika bertepatan pas dengan para pentakziah, pulang, malaikat datang kepadanya. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah itu ada peristiwa apa? Nikmat kubur, ada peristiwa adab kubur. Nah itu. Dan akhirnya ceritanya aneh-aneh itu. Arwah gentayangan, arwahnya nggak diterima sama Allah. Ya, akhirnya yang ditemui siapa? Tukang sate, ya. Hansip. Iya kan? Nah itu tahayul akhirnya. Khurafat yang muncul ini, Masya Allah. Loh apa Allah mengizinkan dan mengganggu manusia gitu loh. Kok kayaknya diucal-ucal. Harus malaikatnya ngapain di sana gitu. Nggak logis gitu loh. Bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan akal. Ini nggak benar ya. Yang benar ayat ini. Yang benar ayat ini. Dan ketika sudah mati nggak ada bisa komunikasi dengan luar sudah tertutup. Makanya disebut barzakh. Apa sih Pak barzakh itu? Tembok pembatas yang nggak mungkin lagi ada connect di sana gitu loh. Lah kalau memang bisa membantu ya seperti kan keyakinan kita ada 3 yang dinobatkan menjadi apa tadi? Yang bergentayangan, mati bunuh diri, kecelakaan atau dibunuh kan begitu kan? Nanti film Mas, iya Mas, nanti film iya, nggak mati jadi hantu kemudian balas dendam lah enak. Polisi nggak repot Pak. Wis nggak usah pakai sidik jari, olah tekad nggak usah. Wis enteno nengkok ngenteni arwahnya ngamuk itu. Dan belum pernah terjadi sekalipun dalam kisah pembunuhan yang ekstrim. Kemudian pembunuhnya ketangkep gara-gara ditemukan oleh rohnya. Itu hanya dulu film Susana itu loh. Dulu kita juga penikmatnya itu. Gitu. Mantan-mantan semua ini. Pengikutnya Sundel Bolong itu Mak Lampir itu. Itu dongeng, cerita, dan film. Dan tidak ada pernah dalam alam nyata itu tidak ada. Semuanya dibongkar oleh petugas kepolisian. Bukan dari rohnya. Yang terbunuh. Bukan. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Yang keempat, dampak buruk dari kesombongan. Akan mendapatkan azab dari Allah. Diancam azab dari Allah. Diancam azab oleh Allah. Dan merupakan perbuatan tercela. Sombong itu sifat tercela dan diancam azab oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan imam yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala azza wa jalla. Berfirman Allah Subhanahu wa taala. Al-izzu izari. Kemuliaan itu adalah pakaianku kata Allah. Kemuliaan itu adalah pakaianku. Wal kibriya, sedangkan kesombongan itu ridai, selendangku. Masya Allah. Jadi kesombongan itu apa? Selendangnya, pantaskah kita manusia yang dari segala segi itu lemah? Dari segala sisi itu lemah. Mengenakan selendangnya Allah. Pantas enggak?
Dari sisi keilmuan, lemah kita. Dari sisi amal soleh, lemah kita. Dari sisi kecerdasan, lemah kita. Dari segala aspek, lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Syekh Nasir As-Sa'di menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, dha'ful insan min kulli wujuh. Kelemahan manusia itu dari segala arah. Ya, ketika menafsirkan surat An-Nisa, kalau tidak salah surat An-Nisa ayat berapa itu? 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan kami ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kelemahan manusia itu dari segala arah. Dari segala sisi, lemah manusia. Nah, kalau kemudian kita menyadari kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif dari segala sisi, pantaskah mengenakan selendangnya Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan wal kibriyai ridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani syai'an. Barang siapa yang mengenakan sesuatu darinya. Ya. Mengenakan selendangku. Maka azabtuhu, kata Allah. Aku pasti akan menyiksanya. Ini ancaman yang diberikan langsung oleh Allah kepada para pelaku kesombongan. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Yang terakhir, dampak buruk dari kesombongan adalah akan mendapatkan kehinaan dan dijadikan oleh Allah makhluk yang paling rendah di sisi Allah kelak. Karena kesombongannya ini. Mereka akan dihinakan oleh Allah. Menjadi manusia-manusia hina. Menjadi makhluk-makhluk hina. Dan masuk makhluk yang rendah. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yukhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amtalad dzarri fi suwarir rijal. Pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan dikumpulkan laksana semut-semut kecil dalam bentuk laki-laki. Dan itu bagi Allah mudah untuk membuatnya. Mudah bagi Allah. Merubah kondisi orang itu mudah bagi Allah. Saya punya santri Pak di Malang Selatan. Setelah janjian kita berencana untuk ziarah ke rumah. Jarak 1 bulan saya mendengar beliau kecelakaan. Anaknya pendiam, lugu, polos, ganteng, tinggi, besar. Masya Allah bagus secara fisik itu luar biasa. Dan dia sudah mulai belajar tentang agama. 1 bulan berikutnya saya mendengar dia kecelakaan. Saya besok ke rumahnya sudah tidak dikenal lagi wajahnya. Sudah jauh dari wajah semula itu. Yang namanya tulang ini masuk ke sana, masuk kemari. Kepala itu. Tidak dikenal lagi wajahnya. Dan itu bagi Allah itu sangat mudah. Masya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi kafarah. Dan menjadi pengangkat derajatnya. Ya. Kita lihat. Jadi yang orang-orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat. Dalam bentuk dikumpulkan laksana semut-semut kecil. Dalam bentuk laki-laki. Kemudian Nabi mengatakan yaksyahumudzullu min kulli makan. Yaksyahum telah mengelilingi mereka. Mereka dikelilingi adzullu kehinaan min kulli makan dari setiap arah. Dikelilingi kehinaan-kehinaan dari setiap tempat.
Sampai di situ tidak. Fayusakuna ila sijnin fi jahannam yusamma bulasa. Lalu mereka digiring ke suatu penjara yang ada di dalam jahanam itu. Dan penjara ini dinamakan bulas. Itu salah satu penjara yang ada di dalam neraka jahanam. Bernama bulas. Lah di neraka yang di penjara yang namanya bulas ini, ta'luhum narul anyar. Api yang sangat panas mengepung mereka. Ini buah kesombongan, Masya Allah. Api yang sangat panas mengepung mereka. Kemudian yang lebih mengerikan lagi apa? Yusqauna min usoroti ahlinar. Dan mereka itu diberi minuman dari cairan yang terbuat dari keringat dan nanahnya penghuni neraka. Yang dinamakan tinatal khobal. Itu minuman terlezat bagi pelaku-pelaku kesombongan. Keringat dan nanah-nanah yang diambil dari penghuni neraka jahanam. Insya Allah. Ini buah manisnya dari perbuatan sombong. Kehinaan. Karena dia tidak layak mengenakan selendangnya Allah Ta'ala. Allah murka kepadanya. Makanya bagaimana Allah memperlakukan orang-orang sombong di dunianya. Sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun. Laknatullah alaih. Kita lihat. Makanya tidak ada orang yang dolim. Orang yang sombong. Sebelum dia bertobat. Pasti. Tidak bisa tidak. Pasti. Dia akan mendapatkan kehinaan dan adab yang mengerikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui majelis-majelis taklim yang kita adakan, mari kita jadikan ilmu itu untuk membenahi diri kita ini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan, Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat kesombongan dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Tepat jam 10. Berarti 1,5 jam kita berbicara bareng-bareng. Mungkin ada pertanyaan. Masya Allah. Nah ini. Kalau bertanya itu jangan banyak-banyak. Itu karena seorang muslim tidak boleh membebani orang lain. Ya, yang dianjurkan apa? Meringankan. Meringankan orang lain. Makanya kalau saya ajukan pertanyaan, itu syaratnya 2. 1, jangan sulit-sulit. Nah, kenapa? Menyulitkan orang lain itu juga dosa. Nah, yang kedua, syaratnya apa? Jangan banyak-banyak. Karena membebani orang itu juga dosa. Susah tak mulai Kak ngaji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon diperhatikan. Ibu-ibu, ngajinya belum selesai loh ya. Iya, aku cok ngomong dewe karepku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bangga dengan amalan ibadah sendiri, apakah termasuk ujub? Tidak boleh. Nanti antum buka kitab Situ Duror. Bab ikhlas dan tauhid. Kemarin sudah kita bahas di Rewin itu. Ya, tentang ikhlas. Nasihat para ulama apa? Fala takunanna mu'jaban bi amalika. Jangan sekali-kali engkau bangga dengan amal-amalmu. Kenapa? Fala tadri am anta syaqiyun am anta sa'id. Karena kamu tidak tahu. Namamu di Lauhul Mahfuz itu tercatat sebagai orang yang bahagia atau celaka. Kamu tidak tahu. Lalu bagaimana dengan amal-amal soleh? Yang ada adalah bersyukur. Apa? Bangga dengan amal tidak boleh.
Beda Pak. Kalau bangga nanti menghasilkan sifat apa? Ujub. Pasti. Akhirnya meremehkan orang lain. Meremehkan orang. Sedangkan bersyukur itu menghasilkan ketawaduan. Yang ada apa? Yang dianjurkan apa? Bersyukur. Gimana Mbak dengan bacaan Alhamdulillah masih ditolong oleh Allah. Masih bisa tahajud walaupun tidak banyak rakaatnya. Alhamdulillah saya juga Mbak sudah 40 tahun ini saya gitu. Tapi saya nggak pernah cerita-cerita sih sama orang-orang gitu. Lah terus mbok kandhani mang toyol apa piye? Ini kadang-kadang orang sombong itu diawali dengan apa? Bahasa-bahasa ketawa. Aku Mbak, aku gak bermaksud sombong loh ya. Jadi mukadimahnya menarik gitu ya. Jadi bangga dengan amalan tidak boleh. Jangan. Kita nggak tahu. Satu, apa masalahnya? Satu, kita yakin amal kita diterima? Kita yakin amal kita diterima? Nggak yakin kita. Lalu yang kita sombongkan apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bangga dengan amal kita, ya, pasti akan membuahkan sifat meremehkan orang lain. Orang itu cuma begitu. Ya, kita bisa begini, orang itu cuma begitu. Standar kita menganggap diri kita baik, standarnya apa coba? Apa standarnya Pak? Apa tahajud kita lebih banyak orang lain? Apa amal-amal soleh kita lebih banyak dan lebih bagus orang lain? Dan orang yang lain yang kita lihat tidak nampak amalnya dan tidak punya amal? Bisa jadi orang yang kita remehkan itu punya amal-amal istimewa, namun dia sembunyikan. Seperti kisahnya Imam Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Hasan bin Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib. Itu menjadi orang dermawan di dalam kota Madinah. Paling dermawan. Tapi dikenal orang yang paling bakhil. Kenapa? Tidak pernah terlihat infak. Tidak pernah lihat. Bantu orang tidak pernah kelihatan. Dia infaknya itu waktu malam. Pak. Jadi kalau malam dia keluar membawa karung-karung. Makanan-makanan dibagi-bagi ke rumah orang miskin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sampai ada 100 orang miskin yang dijamin oleh Ali bin Hasan bin Ali ini. 100 orang miskin dijamin oleh beliau. Dan mereka semua tidak tahu. Bantuan selama bertahun-tahun itu dari Ali bin Hasan. Dan mereka komentar, Ali itu bakhil. Yang dibantu itu komentar, Ali itu bakhil. Dan Ali dengar. Dan Ali tetap diem sampai meninggal dunia. Kira-kira kalau Mbak Samen kuat enggak? Hah? Ya apa mas? Samen bilang saya bakhil. Ini mas, aku gak kepingin buka sebenarnya mas. Sajane aku selama ini gak mau ngomong. Dan aku ingin amal ini ikhlas karena Allah. Tapi berhubung Samen komentar. Gemermet mas aku mas. Ali bin Hasan bin Ali sukses sampai meninggal dunia. Makanya imam-imam ulama yang memandikan jenazah itu nangis Pak. Apa yang ditangisi? Punggungnya itu bergaris-garis terluka kena barang-barang yang dipikul setiap malam. Dan tidak ada yang tahu. Itu bekas memikul barang-barang sembako dipikul sendirian. Makanya seharusnya orang mukmin kalau bantu orang itu nggak usah ditampak-tampakkan demikian. Kecuali yayasan dimintai pertanggung jawaban, tidak masalah. Jelas ya? Jadi jangan menyengsarakan orang kalau membantu orang itu. Jelas ya? Bantu orang sudah antri berjam-jam. Antrinya 3 jam dapat 3 kilo. Gak imbang. Semaputnya 3 jam. Gak cocok. Ya, jangan dibiasakan demikian. Jadi tidak boleh, apa tadi? Bangga dengan amal sendiri. Tidak boleh. Yang ada apa tadi?
bersyukur. Jadi kalau bapak-bapak rutin, halo? Nah, kan ditinggal gini ibu-ibu. Mangkane. Ya. Iya, di mana-mana begitu. Kenapa? Memang dari asalnya, Pak. Kalau Adam itu kan berakhir mim, Adam, mingkem. Hawa, memang iki ilmu gathuk. Aja dicocok. Makanya Adam itu mingkem. Apa saja. Kalau laki-laki itu sederhana. Makan gak doyan taruh dah. Kalau asin semari pisan. Gak enak Mas, gak enak tengi, udah selesai. Itu laki-laki, Pak. Oh itu enggak. Ini kisah jane yo. Ini kurang garam, kurang anu. Tapi dimplok gitu loh. Itu apa? Ibu-ibu begitu. Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana kalau seorang istri diajak suaminya kumpul satu rumah dengan ibunya dan adik laki-lakinya. Walaupun beda lantai. Apakah boleh Ustadz? Maaf pertanyaan saya tidak sesuai tema. Tidak masalah. Artinya boleh. Namun tetap dijaga ada batas-batas syar'i. Karena saudara ipar itu bukan mahram. Jelas nggih? Hukumnya apa, Bu? Boleh. Cuma harus diperhatikan batasan-batasan syar'i. Jadi kalau selama adik ipar di rumah, maka istri tetap mengenakan jilbabnya, tetap tertutup auratnya karena saudara ipar itu bukan mahram. Jelas ya? Baik. Jika seseorang merasa senang memakai pakaian yang merupakan hasil pencapaiannya, biiznillah, Masya Allah. Misal jas alma mater, kampus. Bagaimana batasannya agar tidak terjangkit ujub dan sombong? Ya jangan bangga dengan jas itu aja. Wong jas itu cuma gombal. Iya kan? Dibanggakan apa? Nah sampean kepingin tulis kampus, saya pesan aja Mas, sampean tulisi kampus, sudah selesai toh. Wong tinggal nulis aja. Barangkali jenengan kepingin punya jaket kampus, walaupun nggak kuliah, kan ikut kuliah subuh. Ya, yang dibanggakan apa coba? Oh ini nggak usah apa terusannya dibanggakan itu apa? Ya, wong itu gombal toh, sama dengan baju saya ini, cuma ada tulisannya dengan tidak ada tulisannya, gitu aja. Nggak usah dibanggakan. Dan harus dikendalikan. Makanya jangan hidup berdasarkan merek, gitu loh. Jangan hidup berdasarkan merek. Kadang-kadang orang dibanggakan itu dengan apa? Mereknya. Seperti naik mobil. Naik mobil itu enaknya apa sih? Yang penting nggak mabuk, kan selesai itu. Mobil bagus mabuk, kesiksa padahal. Iya kan? Apa yang dibanggakan apa coba? Nggak ada. Beli kasur uang ngapain? Yang penting itu turu lengger mimpi enak. Sudah selesai. Sampai turu kasur regane 20 juta, turu ngipi kepethuk mak lampir. Ya gak penak. Jadi sing gare turu penak niku duduk regane kasur itu kan apa nih? Ngimpine, ngono lho. Ngimpi kepethuk akhwat, Masya Allah gitu. Kalau ngimpi kan gak dosa. Enggak kan? Makanya mimpi minta ketemu akhwat gitu. Loh kalau ngimpi kan enggak masalah kok. Kan enggak dosa gitu kan. Mau ngimpi. Makanya mimpi aja ketemu akhwat kalau bisa gitu loh. Gimana dengan hati yang keras, mudah tersinggung dan sulit dinasihati? Apa itu termasuk sombong Ustaz? Itu buah. Itu buah. Sikap kasar, mudah tersinggung. Nah, ini bagian buah-buahan dari sifat kesombongan. Makanya kita pun tidak boleh demikian, gitu ya. Ini pertanyaan dari ibu, kayaknya mungkin suaminya yang bermasalah ini.
Karena ibu-ibu itu kalau main halus pakai karambol dia. Jadi mau nyentil suaminya, mau nyemplungin suaminya itu main apa? Yang disentil sana, bukan suami langsung, nggak enak. Itu etika yang sangat luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Ada mic-nya bisa? Nggak bisa. Oh, mboten nutut. Assalamualaikum. Mohon Ibu untuk tenang sejenak. Barakallahu fikum. Mohon diperhatikan ibu-ibu. Ada permen nggak? Kasih permen. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Pertama berkaitan dengan memilih ustadz. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kalau secara mutlak tidak dikatakan sombong, tidak dikatakan sombong dengan catatan. Kan ada catatan tadi ya. Pertama, bisa jadi mengandung subhat. Jelas? Bisa jadi mengandung subhat. Atau karena kurangnya adab di dalam menyampaikan materi. Sehingga nanti dikhawatirkan kalau saya berguru dengan orang seperti ini, nanti akan terbentuk karakter seperti itu. Maka ini bukan bagian dari menolak kebenaran, tetapi menghindar dari akhlak-akhlak yang kurang tepat. Jelas ya? Jadi memilih seperti ini boleh apa enggak? Boleh. Tetapi kita tidak boleh mengingkari kebenaran yang disampaikan. Jelas? Jadi yang kita ingkari apanya? Metode di dalam penyampaian. Karena tidak jauh biasanya kalau orang condong kepada orang katakan mungkin Ustadz ini. Ada yang metode ceplas-ceplosan ada itu. Terus pokoknya keberanian yang disampaikan. Ya, pokoknya itu. Nah itu bisa jadi nanti membentuk karakter kita ketika ke rumah. Itu juga demikian. Ngomong sama suami ceplos, sama orang tua ceplos. Kenapa? Karena dapatnya dari seperti itu. Maka ini tidak disalahkan secara mutlak. Dengan catatan kebenaran tetap tidak boleh ditolak. Segera dipahami ya? Nah jadi metode kadang-kadang mempengaruhi Pak. Makanya kadang-kadang saya sering dikritik sama teman-teman. Ustadz, kenapa Ustadz kok nggak langsung ngajak? Karena kebenaran itu harus disampaikan. Benar. Di dalam menyampaikan kebenaran, itu kita tidak hanya membutuhkan keberanian, Pak. Bondone dakwah itu bukan cuma kendel, bukan. Kenapa? Yang kita dakwah ini orangnya macam-macam. Kalau metodenya nanti pakai saya di rumahnya tidak seperti
itu. Ini pulang ngaji membawa bencana ke rumah. Paham ini? Karena saya menangani kasus itu banyak. Banyak sekali. Kasus-kasus yang nggak pas gitu loh. Ada ibu-ibu nggak mau melayani suami. Sudah 1 bulan. Nggak mau melayani suami. Kenapa? Suaminya jarang sholat. Sholatnya bolong-bolong. Sementara dia dapat fatwa, nek bojo niku sholatnya bolong-bolong, berarti kafir. Kafir mutlak sudah, keluar dari Islam. Nah nek sampean kumpul ke wong kafir berarti zina. Ngono ya. Lah ngeluh aku ndaskun gini. Ustadz gimana? Loh, sampean oleh tekon ndi? Kan tak tanya dulu dari di mana? Ustadz si fulan. Loh takokno si fulan. Coba tanyakan si fulan itu bagaimana? Enggak berani. Loh sampean dapat praktek berani kok nanyakan? Enggak berani kan enggak benar. Nah, ini contoh gitu loh, Pak. Makanya perlu masalah-masalah itu dirinci, disyarah dulu permasalahan itu. Apa seperti itu memang keputusannya. Jelas ya? Nah, makanya saya sering memakai metode berpikir. Metode apa? Mengajak berpikir. Itu yang pertama tadi ya, yang ditanyakan. Jadi kalau kita milih dengan karena metode saja mungkin tidak masalah. Atau kadang-kadang yang menyampaikan itu muter-muter bahasanya. Nggak bisa dipahami atau sulit dipahami. Ya, sehingga kita kurang respect untuk menghadiri majelisnya. Maka ini hal-hal yang wajar-wajar saja dengan catatan. Kalau memang disampaikan benar tetap kita harus apa? Menerimanya. Kalau yang disampaikan soal kurang mantap, kurang serg itu sifat-sifat apa tadi? Makanya tadi kan saya sampaikan itu sifat-sifat manusia. Termasuk idola. Mengidolakan Ustadz boleh apa enggak? Dalam boleh. Tapi kalau jenengan kemudian pokoknya kalau bukan Ustadz Ro'ub lah. Ini yang enggak benar. Jelas ya? Itu namanya ta'asub. Itu namanya fanatik buta. Itu yang enggak boleh. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana ketika kita tidak menerima nasihat karena adabnya kurang tepat. Karena adabnya kurang tepat. Mungkin di tengah-tengah manusia atau di hadapan banyak orang. Maka seyogyanya ya, kita berlapang hati. Pertama kita berlapang hati. Apakah kita termasuk bagian dari menolak kebenaran dan bagian dari kesombongan? Ini dikatakan mutlak, tidak bisa dikatakan mutlak karena ada syarat. Coba sampai nasihati sing api, tidak mungkin saya nolak. Bisa dipahami ini? Maka ini bukan termasuk bagian dari kesombongan. Secara mutlak tidak dikatakan sombong. Secara mutlak tidak dikatakan sombong. Tapi kita juga jangan menolak secara mutlak. Saged dipahami nih? Saged dipahami? Sampaikan aja, Mas. Minta tolong ya lain kali kalau mengingatkan. Apalagi di depan orang banyak itu dengan menggunakan apa? Adab-adab yang baik. Gitu loh. Tapi ya kembali Pak, kembali kepada karakter manusianya. Makanya nek wong niku apa jenenge? Hobi apa? Apa itu mau jenenge? Mau ceplas-ceplas enggak peduli di depan orang banyak sudah. Itu kembali kepada apa? Karakternya. Makanya diingatkan, demikian diingatkan walaupun demikian. Dan kalau kita diingatkan, jangan menunjukkan asal-usul kita. Mama, saya orang luar Jawa. Sama dari luar Jawa kek, dari luar dunia kek. Mungkin dari alam kubur barangkali gitu ya. Tetap menggunakan apa? Etika. Islam itu etika. Yang menjadi standar kita itu syariat, bukan asal kita. Saya paham? Kenapa? Kadang-kadang orang ini dijadikan dasar Pak penguatan bahwa tidak salah gitu loh. Ngomong kasar gitu ya. Ada orang ngomong kasar. Maaf ya, saya orangnya kasar. Ngono ya. Jadi kekasarannya itu dijadikan suatu kebanggaan. Ini nggak benar. Nggak benar. Orang bisa kok bersikap halus itu bisa kok.
Bisa. Iya. Bisa. Kenapa tidak? Coba. Nanti kalau orang beralasan, maaf saya orangnya kasar. Coba sampean kasih kue, yang satu tetel, yang satu agar-agar. Suruh pegang dia. Pasti beda dia megangnya. Kalau dia pegang agar-agar seperti pegang tetel, hancur, Pak. Paham maksud saya? Orang sak kasar-kasarnya, orang kalau pegang agar-agar mesti halus. Kenapa? Ternyata apa? Bisa dia, gitu loh. Ngerti arah pembicaraan saya ini? Nah, berarti jangan dibanggakan, saya orang Medan, saya orang Makassar, saya orang Manado. Nah, sampean perlu, saya ahli kubur, Mas. Loh, ngono loh. Ahli Manado. Jadi kekasaran sifat itu jangan disandarkan kepada asal kita. Dan jangan bangga di balik sifat dasar itu, jangan, itu enggak baik. Jelas ya? Orang itu bisa belajar kok. Lawang saudara saya sekarang itu tinggal di Banjarmasin, Pak. Ya, saudara Misan. Sekarang pulang itu kayak Upin Ipin nek ngomongnya. Iya ke. Ini kok tadi kakak Ros semua ini. Kenapa? Karena terbawa. Terkontaminasi. Ada santri di Jakarta, dinas di Jakarta. Pulang udah berubah sudah. Lu gimana lu? Gue. Udah beda cara ngomongnya. Cara ngomong bisa apa? Bisa berubah. Kenapa? Kekakuan, keburukan sifat dijadikan apa? Alasan untuk bersembunyi di balik kegagalan dia belajar. Paham ya? Jadi tolong teman-teman kalau walaupun semangat kita di dalam mencintai kebaikan, semangat kita mencintai tauhid, semangat kita mencintai sunnah, tetap kita punya kaidah-kaidah di dalam memberikan nasihat. Saya kira cukup. Di belakang sudah hiruk pikuk. Ini istri-istri antum ya. Ini perlu diruqyah itu. Lama gak ketemu, iya. Ini mungkin apa? Melampiaskan. Setelah di penjara 2 tahun ini. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan sikap istiqomah kita kepada sunnah ini. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat teman.